mereka nggak diturunin ke darat, apa nih yang diambil langkah masyarakatnya apa nih? Tergantung masyarakat. Kami jemput sendirilah. Kami akan jemput ke laut. Kami hidup bot sendiri jemput ke sana. Pertolongan warga masyarakat pesisir Kampung Lanco, Kecamatan Samtalera, Bayu Aceh Utara menjadi awal kisah merapatnya kapal pengangkut 99 orang etnis Rohingya di daratan Aceh. Para ibu-ibu warga Lancok, Bayu Aceh Utara sempat menangis melihat tamu dari Rakhine State, Myanmar itu dibiarkan tetap berada di perairan. Berhimpit-himpitan di atas kapal yang kebanyakan anak-anak, bahkan balita. Suasana itu pula yang kemudian membakar semangat kaum laki-laki setempat menarik kapal Rohingya lalu memberi mereka makan hingga pakaian bekas walau awalnya dilarang merapat oleh aparat keamanan. Itu bukan binatang. Manusia sama kita. Atas dasar kemanusiaan ya, Bang? Ya, Bele rukuk, bele undang ya. Terus ini bila tidak dibawa ke darat, apa langkah yang akan diambil masyarakat? Nyai betul darat kena. Kamu mantu bina kemampuan. Nya hanai mantu di pemerintah. Mentagumbu melemok lepo. Mak bi kawayan. Mampu ya untuk memberi makan mereka? Mampu, insyaallah mampu. Tokoh perempuan Aceh Utara dari Forum Partisipasi Masyarakat Khusus Wanita dan Anak-anak, Puspa Cut Mutia, ikut miris ketika pertama kali menyaksikan kondisi fisik dan psikis etnis Rohingya tak lama setelah didaratkan ke Lanco, Bayu Aceh Utara. Lusuh, kurang mandi, hingga kekurangan bahan makanan berminggu-minggu di atas kapal. Sudah sewajarnya mereka diselamatkan hingga aksi heroik warga Lanco Aceh Utara itu viral ke seluruh penjuru negeri. Mengingat tadi kami lihat anak-anak itu belum ada yang pada mandi ya, perempuan dan anak-anak dan semua pengungsi Rohingya tadi masih dalam kondisi yang belum bersih. Supaya untuk kedepannya mungkin besok atau dengan sudah banyaknya relawan-relawan yang sudah berdatangan untuk kepedulian kemanusiaan supaya bisa dimandikan. Tergantung masyarakat. Kami jemput sendirilah. Kami akan jemput ke laut. Kami hidup bot sendiri jemput ke sana. Setelah awal kisah di Lancok Bayu Aceh Utara yang memiriskan, yang kemudian menyedot perhatian dari berbagai NGO lokal hingga NGO asing, kini tamu dari etnis Rohingya ditempatkan ke lokasi penampungan bekas kantor imigrasi Loksmawe di Kecamatan Blangmangat dengan status pengungsi. Gabungan NGO seperti UNHCR, IOM, UNICEF, ACT Indonesia, Dompet Duafa Indonesia, Lembaga Peduli Duafa Indonesia LPDI, dan lain-lain bergerak cepat menangani pangan dan kesehatan para pengungsi, terutama pemenuhan gizi anak-anak dan balita. Apa saja pemenuhan kebutuhan yang diberikan pihak NGO untuk anak-anak dan balita pengungsi di lokasi penampungan sementara berikut dijelaskan Ketua LPDI Aceh, Musfendi. Di sini mungkin kami akan fokus bagaimana memulihkan trauma pada anak-anak. Apakah dengan kita buat pengajian, dengan kita buat permainan dan lain-lain. Sedangkan untuk balita sendiri, kemarin sudah kita penuhi kecukupan untuk balita. Baik dari pakaian anak balita, popoknya, susu, dan beberapa kebutuhan balita lainnya. Itu sudah. Pengungsi Rohingya sudah berada di lokasi penampungan selama 1 minggu. Mereka tampak lebih fresh dan sehat dibanding sebelumnya. Anak-anak bermain dengan riang dan gembira sesamanya. Sementara beberapa pria dewasa tampak sedang menyiapkan menu masakan di dapur umum, tanda kehidupan sedang berlanjut. Saat ini saya berada masih di gedung bekas gedung kantor imigrasi, tempat penampungan warga Rohingya. Ini tempatnya di dapur. Jadi lagi ada kesibukan para relawan dari lembaga peduli duafa dan lain-lain sedang menyiapkan kebutuhan untuk para pengungsi, ya, makanan-makanan juga sudah disiapkan, ada bubur dan lain sebagainya. Orang-orang lagi Ya, jadi ini lagi itu bang, itu lagi apa itu barang itu mau itu saya kawan itu semua orang sudah makan. jadi beliau ini adalah salah satu warga pengungsi etnis Rohingya. Nama Saya nama Muhammad Nabi. Muhammad Nabi. Masak nasi, makan siang ya. Saat bagaimana ceritanya? Ini meninggalkan Myanmar lalu ke laut. Semua orang Myanmar itu kapal ada kan itu. Berapa hari di laut? Laut 4 bulan. 4 bulan di laut. Dari itu makan lagi sini.
Sebelum 3 bulan makan, 1 bulan tak makan. Itu 1 hari makan, 3 hari tak makan. Pengakuan yang sama juga diperoleh RRI dari Ziabur Rahmah, seorang pria etnis Rohingya lainnya yang mampu berbahasa Melayu. Bahkan, Ziabur Rahmah masih mengenang bagaimana teror dan intimidasi dengan senjata tajam yang mereka alami di negara asalnya. Memang restoran tak ada oke lah. Memang tak ada oke di tempat ada. Apa yang terjadi di sana? Ya, Apa yang itu? kalau ada oke itu ada gadis sama itu Buddhis. Dan itulah seperti Rohingya adalah di Bangladesh. Kalau ada selamat, lebih baik kita nagari punya orang mau masuk ada Islam punya kerajaan. Itulah kita mau masuk Indonesia. Buddhis, kenapa Buddhis? Buddhis ada gaduh lah Buddhis sama Islam. Konflik ya? Itu tahun 2018 banyak orang sudah kena, dia pakai tembak, ada pakai barang, ada itu apa itu namanya, itu airplane dia pakai, ada bom. Banyak orang sudah kena. Kalau dia ada motor Bangla itu ada Entah benar atau tidak pengakuan beberapa etnis Rohingya tersebut, tidak ada yang tahu persis. Yang jelas mereka saat ini laki-laki, wanita dan anak-anak berstatus pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal, terpisah dari keluarga besarnya. Tengku Muksalmina, putra dari ulama karismatik Aceh, Abun Arongan, Simpang Wamplam, Kecamatan Samalanga, Biren, berharap adanya solusi jangka panjang bagi etnis Rohingya. Harapan itu diungkapnya kepada banyak media massa setelah menyerahkan bantuan sembako kemanusiaan. Ini murni demi kemanusiaan, di mana mereka ini ada ibu-ibu, anak-anak yang tiada tempat, yang kesini terdampar. Bisa kita bayangkan betapa mereka adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal sekarang. Jadi harapan kami kepada pihak pemerintah untuk bagaimana solusi jangka panjang. Kalau ini kami hanya solusi jangka pendek. Pertolongan yang diberikan rakyat Aceh kepada etnis Rohingya sudah yang kedua kalinya terjadi setelah yang pertama dahulu terdampar di Kuala Cangkoi, Aceh Utara. Hal ini menandakan bahwa gelombang kedatangan manusia perahu ke wilayah Indonesia tak kunjung berakhir hingga saat ini. Demikian menurut Tengku Zulkarnaini, Ketua Organisasi Komite Peralihan Aceh KPA yang merupakan organisasi perkumpulan mantan pejuang GAM. Orang-orang Rohingya yang telah terdampar ke Aceh, ya, jadi tak mungkin kita membiarkan begitu saja. Maka semua pihak, saya kira bukan hanya dari GAM, ini saya sebagai pimpinan GAM menyampaikan salam kepada mereka bahwa ini untuk kedua kali yang datang mereka ke Aceh. Dulunya bermuara di Kuala Cangkoi. Urusan ini, ini sama rombongan itu, ketua rombongan ini kan saya. Penanganan pengungsi Rohingya sempat juga menimbulkan kekhawatiran terkait pandemi virus COVID-19. Tapi syukurnya, seluruhnya hasil rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan Aceh dengan jumlah 94 orang dewasa, 15 pria dewasa, 49 wanita dewasa, 10 anak laki-laki dan 20 anak perempuan dinyatakan bebas dari paparan virus corona. Penanganan yang awalnya berada di tangan pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara kini sudah dialihkan kepada pemerintah kota Pemkot Lok Sumawe. Pemkot Lok Sumawe baru-baru ini juga telah membentuk tim khusus yang diberi nama Satuan Tugas Satgas Pengungsi Rohingya yang di dalamnya tergabung para pihak NGO.